Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa baha'il jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para jemaah majelis ta'lim setiap malam Selasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi sehatul afiyah, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Anak keturunan kula kalih jenengan dijadikan hamba Allah yang saleh-salehah. Para jemaah, sebelum saya membacakan materi pengajian, kula badhe menyampaikan tentang keutamaan majlisul ilmi. Karena ingat kepada fadilah, ingat kepada keutamaan majelis ilmi niku penting untuk memberikan semangat kula kalih jenengan supaya cinta kepada ilmu pengetahuan. Keutamaannya yang pertama adalah dimudahkan jalan menuju surga. Wonten sabda Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, artinya kula kalih jenengan ini hadir ke majelis-majelisil ilmi, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah. Mugi-mugi kula kalih jenengan min ahlil jannah. Para hadirin ingkang kula muliakan, yang kedua mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan malaikat. Yang ketiga termasuk jihad fisabilillah. Yang keempat dicatat sebagai orang yang salat hingga kembali ke rumah. Jadi kalau kalian jenengan niki lungguh teng majelisil ilmi, dicatat oleh malaikat seperti orang melaksanakan salat. Dicatat amalannya di illiyin. Jadi orang yang duduk di majelisil ilmi itu amalnya itu dicatat di fi'illiyin. Kemudian mendapat perlindungan di akhirat. Jadi para jemaah, orang yang lungguh hadir
di majelis ilmu niku fadilahnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan kita semua memperoleh dari keutamaan itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya akan membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, pada suatu waktu dia berada di belakang Nabi. Faqala, lalu Rasulullah nikuda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimati. Ya ghulam, wahai anakku, gitu. Inni mu'allimuka kalimat, saya akan memberitahu tentang satu kalimat kepada kamu. Jadi Rasulullah niku dawuh mengajari Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Isi dari kalimat itu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya bersama. Jadi hadis ini menjelaskan kula kali jenengan niki ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah, Kalau wali-walinya Allah itu konon 1 menit saja tidak ingat kepada Allah dicabut kewaliannya. Makanya ibu-ibu, para hadirin, Gus Dur niku kan ngeten nggih, lungguh niku walaupun jadi presiden ininya kan bergerak terus. Tangannya gitu. Allah. Rata-rata wali Allah, walinya Allah itu bergerak terus. Allah. Nah, lek kula kali jenengan nggih nyekel tasbih mawon. Allah. Nah, kata Rasulullah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang menjaga Allah, Allah akan ingat kepada kamu. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang menjaga zikrullah niku, maka Allah akan selalu bersamamu. Ojo khawatir, ojo sedih, jangan pusing panjenengan urip tentunya kalau sudah Allah menjaga. Niki hadis Nabi. Jadi lek kula kali jenengan niki umpamanya pusing karena duwe kesusahan, karena kena musibah, kena penyakit, nopo mawon pun, sandarkan semua kepada Allah. Ingat Allah. Nah, kalau kita bisa ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita
dan Allah akan selalu bersama kita. Selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi kalau kalian jenengan niki jangan terlalu merengek-rengek kepada manusia. Gitu. Mintalah kepada Allah. Manusia itu pelantara. Umpamane jenengan wis dukung capres niki, caleg niki, engko oleh niki, janji niku tok. Nggih lek wonten jupuk, lek boten wonten nggih jangan mengandalkan capres cawapres atau caleg, ndak usah. Mintalah kepada Allah. Karena yang menolong kita itu Allah, bukan manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolonglah kepada Allah. Jadi utamakan minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Wa'lam, ketahuilah, kata Rasulullah, annal ummata, seandainya ada manusia, umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata manusia itu berkumpul akan memberikan manfaat kepada kamu, andai kata manusia itu semua berkumpul sepakat akan memberikan manfaat tengkulo kali jenengan, apa dengan sesuatu wis anu engko iku anu kei duit 1 juta umpamane ngeten, sepakat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali itu sudah tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi umpamane ngeten, Bu. Panjenengan ketemu orang, kok tahu-tahu orang itu ngasih uang kepada jenengan 1 juta. Nah, itu semua bukan karena orang itu jajani, tapi itu sudah tercatat dalam catatan Allah bahwa rizki panjenengan lewat dari orang itu. Jadi pelantara kula kali jenengan memperoleh rizki, memperoleh manfaat, kenikmatan, sedaya niku pelantara. Sakjane sedaya saking Gusti Allah. Gusti Allah niku. Sedaya saking Gusti Allah. Makanya kalau kalian jenengan sandarkan diri ini kepada Allah, Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Jika mereka manusia-manusia ini akan memudaratkan kepada kamu, mencelakakan kepada kamu, umpamane orang itu nanti akan membunuh seseorang, itu tidak akan bisa mencelakakan kecuali qad katabahu Allahu lak,
kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten catatan sudah saking Gusti Allah. Misalnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya, dibunuh. Nah, apakah yang mencelakakan itu adalah orang-orang yang membunuh tersebut? Nah, gitu. Jadi memang sudah ada isyarat bahwa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain itu nanti akan terbunuh, dipenggal kepalanya. Masya Allah. Jadi gak bisa orang itu akan mencelakakan orang kecuali sudah ada ketetapan dari Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Itu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Nah, artinya ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, kula kali jenengan niki sekarang sudah memasuki tahun baru 2024. Nah, apa yang akan terjadi pada tahun 2024? Wallahu a'lam. Kula kali jenengan belum tahu. Makanya dalam ajaran Islam itu wonten ikhtiar. Jadi orang itu harus ikhtiar. Misalnya orang kalau ingin memperoleh rezeki maka harus berusaha. Nggih berdagang, nggih bertani, nggih ngulang. Pokok ikhtiar pun ikhtiar untuk memperoleh rezeki. Itu ikhtiar, itu ajaran. Masalah Allah memberikan takaran rezeki kula kala jenengan, misalnya, oh ini sak mangkok, oh ini sak piring, oh ini sak talam, oh sekarang dapat uang 500.000, dapat 200.000, dapat 100.000. Semua itu adalah ketentuan Allah. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia ini hanya bisa berpikir, tapi yang mentakdirkan semuanya adalah Allah. Makanya orang itu tidak usah susah-susah. Kenapa ya kok saya tidak seperti Pak Jokowi umpamanya? Yotorni akeh, umpamanya. Tidak usah berpikir seperti itu. Sudahlah Pak Jokowi jadi presiden. Pulau kali jenengan dados tiang biasa rakyatnya. Tapi di alam demokrasi, Bu, rakyat itu raja. Presiden itu pembantu-pembantu kita. Itu alam demokrasi. Makanya panjenengan jangan berkecil hati. Presiden itu berpikir, mikirkan rakyat, gubernur berpikir, mikirkan rakyat. Sinten sing bayar? Nggih kula kali jenengan dari uang pajak. Gitu. Makanya panjenengan sedaya ndak usah terlalu berpikir yang tidak-tidak. Ya pada akhirnya manusia itu akan kembali ke liang lahat. Walaupun presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, aduh, lek pun tuwek bu, masya Allah, semua akan kembali ke tanah. Tade perak kun bektut tigok mogogok begini. Mon pon lepre, aduh, sudah saatnya dimakamkan, ya ditutup sudah pakai tanah. Ayo,
Itulah manusia. Makanya kalau kalian jenengan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak punya hati sombong. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan niki selalu dalam tuntunan syariat Allah. Dan jangan berkecil hati. Rakyat itu adalah raja di era demokrasi. Enggak tang Saudi beda, tang Saudi niku kerajaan. Seluruh kekayaan yang ada itu adalah milik raja. Jadi raja yang bagi-bagi kepada rakyat. Kalau di alam demokrasi di Indonesia niki, rakyat bayar pajak. Panjenengan duwe tanah mesti bayar pajak. Restoran semua bayar pajak. Kendaraan semua bayar pajak. Dari uang pajak itu dikumpulkan untuk gaji presiden, gaji menteri, gaji gubernur, gaji bupati, pejabat-pejabat. Tapi sing gaji itu hakikatnya adalah rakyat. Makanya jadi rakyat niki jadi raja. Makanya saat niki tadi DPR, presiden, aduh moro teng rakyat. Soan teng rakyat. Publikasi teng putih-putih ini. Rakyat. Ya karena apa? Rakyat ini adalah raja. Para hadirin ingkang kula mulyakaken. Nah, ternyata wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ada sebuah riwayat di dalam hadis ini, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fis syiddah. Kata Rasulullah, jagalah Allah, niscaya engkau akan bersamanya. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya ia akan mengenalmu di waktu kesempitan. Tadi ngetan, Bu. Banyak manusia itu ketika diberi rezeki, diberi nikmat itu lupa kepada Allah. Teteni pun jenengan. Kata tiang niku ketika diberi nikmat rezeki, ya kekayaan, itu lali teng Gusti Allah. Yang biasanya sholat tidak sholat, yang biasanya qiraatil Quran boten maca Al-Quran, yang biasanya zikir boten gelem berzikir. Nah, itu banyak, itu tidak boleh namanya. Jadi tuntunan Rasulullah, ketika kamu diberi nikmat oleh Allah, maka ingatlah kamu kepada Allah. Dan ketika kamu itu dalam kesempitan, kena musibah, kena kesusahan, nah, Allah akan ingat kepada kamu. Tidak ada manusia ini, Bu, pun sambian teteni pun masih presiden, masih gubernur, masih bupati, masih kiai, sapa mawon, kalau tidak pernah diberi ujian oleh Allah, tidak diberi kesusahan oleh Allah, tidak ada. Pasti akan diuji oleh Allah. Manusia siapapun akan diberi kesusahan oleh Allah, akan diuji oleh Allah tentunya. Nah, karena manusia itu akan diuji oleh Allah, maka tuntunan Rasulullah, le awakmu iku diberi nikmat bek Gusti Allah, ingat tentang Allah. Ketika kamu itu diberi musibah, diberi ujian oleh Allah, maka Allah akan ingat kepada kamu. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Ngoten. Jadi ngoten tuntunan Rasulullah. Singkatan itu kan tiang lali. Mun lasosa awirid. Sebiasa tak maca surat Yasin, surat Waqiah, Allah ngeterbus tak kerasa baca surat Yasin. Tapi ketika diberi nikmat oleh Allah,
foya-foya, lalu tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Na'udzubillah, mugi-mugi kula kalian jenengan niki istiqomah ingat kepada Allah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Niki cari Gusti, cari Rasulullah. Ketahuilah anna an-nasra ma'as sabri. Pertolongan itu beserta kesabaran. Jadi tiang ini kudu sabar ketika diuji oleh Allah. Disitulah perlu kesabaran dan insya Allah akan ada pertolongan dari Allah. Banyak bu cerita. Niki kula salah satu cerita dari seseorang yang istrinya itu masuk rumah sakit, dia harus operasi dan tidak punya biaya sedikit pun untuk mengoperasi istrinya. Pun dibawalah ke rumah sakit. Waktu masuk rumah sakit, ya Allah, dari mana saya akan membiayai istri saya yang sedang masuk rumah sakit ini, ya Allah, katanya. Tidak ada jalan lain sudah. Hubungan ke sana kemari buntu. Apa yang terjadi? Dia masuk ke masjid, lalu sholat tahajud, zikir kepada Allah di tengah malam. Dilalahnya ada orang yang menghampiri. Mas, kenapa sampean kok menangis? Katanya orang ini. Istri saya masuk rumah sakit, harus operasi, saya tidak punya biaya. Lalu apa katanya orang itu? Berapa biayanya? Biayanya sekitar 50 juta. Ya sudah, sampean ikut saya sekarang ini. Ayo ke bank, ini uang untuk biayanya. Nah inilah, kadang-kadang ada saja pertolongan dari Allah. Ada pertolongan dari Allah. Makanya wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Pertolongan itu dari kesabaran. Nah, sabar ini penting, Bu. Sabar itu penting. Wa annal farja ma'al qurbi. Ini kebahagiaan itu beserta kedukaan. Jadi biasa orang tidak selalu diberi kebahagiaan oleh Allah. Kadang-kadang duka dulu baru diberi kebahagiaan oleh Allah. Nggih sami Bu, tiang sing sekolah niku kan tidak semua langsung lulus. Dia harus sekolah. Dia diuji. Niki Novan Niki pun lulus S1, sekarang S2. Pacarnya juga sudah sama-sama S1 Niki. Karena pingin masa depan yang baik, dia harus melanjutkan S2. Melanjutkan S2 pubah, pelengen materi, diuji, buat makalah begini-begini. Nah itulah saya bilang, Novan, kamu harus bisa menghadapi ujian-ujian itu. Itu kesulitan yang harus dihadapi demi masa depan. Makanya ibu-ibu, rata-rata orang sukses itu harus menempuh perjalanan ilmu yang istilahnya di dalam ta'limul muta'allim itu tuluz zaman, harus panjang. Eranya sekarang ini tidak cukup orang itu sekolah sampai SMP, SMA, SLTA, harus S1. Setelah S1 tidak cukup, harus S2, baru S3. Itulah kalau ingin masa depan yang baik. Tulus zaman.
Mugi-mugi anak putu kula kala jenengan diberi kesadaran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mugi mun pas mbiyen di anak lulus SLTA epa bini, mugi wassalam sampai abini gini kebetulan. Jadi harus tulus zaman. Ya kalau ingin derajatnya agak tinggi agar dia bisa begini begitu, bisa berprofesi ini macam-macam, ya harus menempuh pendidikan. Untuk menempuh pendidikan itu butuh tulus zaman, butuh waktu yang agak panjang. Cek kapuru pabini istilahnya. Ya karena kalau sudah nikah niku kadang-kadang wassalam pun ada lah tak mikirnya sekolahan. Nah makanya Novan ini S2 saya pingin punya masa depan baik dengan istri saya nanti. Wa annal farja ma'al qurbi wa annal ma'al usri yusra. Nah itulah kehidupan ma'al usri yusra. Setelah sulit ada kemudahan. Nah, inilah para hadirin tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya kula kanjenengan mari ihfazillah tajidhu amamak. Teruslah ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Tiang lek ingat teng Gusti Allah niku tenang uripi. Tenang uripi, boten pusing, boten pusing-pusing, insyaallah. Mugi-mugi manfaat, terutama teng kula piyambak lan keluarga saged ngamalaken dan panjenengan sedaya mugi-mugi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.